Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Analisis Terhadap Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 39 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 tentang keharusan pengucapan perceraian di depan sidang pengadilan agama. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Muflihuddin dan Nasrullah yang diterbitkan pada tahun 2016. Jurnal ini bisa diakses di Jurnal Al-Wasit, Jurnal Studi Hukum Islam, volume 1 nomor 2 tahun 2016. Di sini teman-teman bisa melihat di bagian abstrak saya sudah memberikan beberapa warna, ada warna biru, ada ungu dan hijau. Jadi kami hanya mereview di bagian abstrak saja. Tentu sebelumnya sudah kami baca sebelumnya dari awal sampai akhir dan kami melihat bahwasanya di abstrak ini sudah rampung dan sudah sangat detail mulai dari latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian pendekatan serta hasil dan kesimpulan. Kita masuk pada blok biru. Ini adalah latar belakang dari permasalahan, yaitu pengaturan penjatuhan cerai talak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, sedangkan kalau kita lihat dalam literatur fikih klasik bahwa talak bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, karena perceraian adalah hak mutlak sang suami, yang mana orang lain tidak bisa menggunakannya. Apalagi harus minta izin kepada pengadilan untuk menggunakan hak tersebut. Ini yang pertama, teman-teman. Nah, kuncinya adalah terkait dengan masalah tersebut. Berarti di atas ini adalah latar belakang yang pertama. Di sini penulis mengangkat dua latar belakang. Latar belakang yang kedua yaitu Bahsul Masail Nadatul Ulama dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu, apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung talak yang pertama, dan sejak itu pula dihitung iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hukum agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah raj'iyah. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jumat tanggal 8 Jumadil Ula 1428 Hijriah, tepatnya 25 Mei 2007, memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan. Cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Selain itu, ada sisi penting dalam suatu proses terjadinya perceraian, yaitu saksi. Namun saksi di sini adalah saksi yang memberi peranan penting dalam proses kelancaran, keabsahan, serta kemaslahatan bagi sebuah tindakan hukum. Berangkat dari latar belakang ini, teman-teman, penulis mengangkat dua masalah. Yang pertama, adanya kontradiksi antara hukum perdata atau hukum yang berlaku di negara kita yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam dengan hukum yang berlaku di fikih Islam. Di sini ada kontradiksi yang dimana hukum perdata mensyaratkan adanya ikrar talak yang harus disaksikan oleh hakim di pengadilan agama, sedangkan dalam fikih Islam tidak ada pensyaratan seperti itu. Kemudian di sini penulis mengangkat dua pendapat juga. Ada pendapat dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang dimana kalau kita lihat tadi bahwasanya Nahdlatul Ulama cenderung mengambil pendapat yang terdapat di dalam fikih Islam, sedangkan Muhammadiyah cenderung mengambil pendapat atau mengambil aturan sesuai dengan hukum perdata. Ini yang melatar belakangi penulis dalam mengangkat masalah ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih mendalam mengenal dasar-dasar daripada syarat dan penetapan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Jadi di sini peneliti atau penulis akan menjelaskan atau meneliti
ya tentang hal apa yang mendasari penetapan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam terkait dengan persyaratan kesaksian hakim dalam ikrar talak seorang suami kepada istrinya. Kemudian di blok U ini teman-teman, di sini adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis, yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan historis, yaitu mengetahui sejarah latar belakang terbentuknya suatu perundang-undangan tertentu dengan mengkaji semua dokumen hukum yang terkait dengan proses pembuatannya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah pendekatan usul fikih, yang dimana penulis akan mengkaji metode penetapan hukum Islam serta melacak dalil-dalil yang berkaitan dengan pensyariatan atau penetapan KHI dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Adapun hasil dari penelitian, yaitu setelah mengkaji literatur yang didapat, penyusun berkesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan tetap terhitung atau sah dengan syarat dan rukun perceraian terpenuhi. Dan kalau perceraian yang diucapkan di depan sidang pengadilan hanya untuk menceritakan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama atau di rumah, maka talaknya tidak terhitung dan masa iddahnya terhitung sejak talak yang dijatuhkan pertama atau di rumah. Adapun tentang persaksian dalam perceraian masih menjadi perselisihan antara para ulama, tapi ada yang mempersyaratkan persaksian dalam perceraian seperti Syiah Imamiyah. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi penetapan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 39 dan kompilasi hukum Islam pasal 117 adalah mempersulit terjadinya perceraian, kepastian hukum, menghindari kesewenang-wenangan suami terhadap istri, dan demi kemaslahatan serta pengaturan perceraian yang teratur. Jadi hasil dari penelitian ini bahwasanya ya, setelah menelaah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 39 dan kompilasi hukum Islam pasal 117, ya, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya yang mendasari penetapan undang-undang tersebut adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian, kepastian hukum, menghindari kesewenang-wenangan suami terhadap istri, dan demi kemaslahatan serta pengaturan perceraian yang teratur. Nah, adapun ya, setelah kami mereview jurnal ini, setelah kami membaca dengan teliti, di sini kami menemukan bahwasanya ya, kelebihan dari jurnal ini yaitu pendekatannya sangat komprehensif tentang ketentuan hukum talak. Ya, jurnal ini menguraikan secara mendalam perbedaan pandangan fikih dan hukum positif Indonesia terkait tata cara, syarat, dan ketentuan sahnya talak, ya, termasuk pelaksanaan di depan sidang pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya, hal ini ya, bisa membantu kita untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan prinsip syariat dalam praktik perceraian. Ya, kemudian analisis perbandingan ya, dalam penelitian ini ya, antara perspektif hukum Islam, perspektif fikih Islam dan hukum nasional, penulis membandingkan ketentuan talak ya, menurut hukum Islam atau hukum fikih dan ketentuan dalam undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan dan KHI, ya, sehingga memberikan gambaran yang lengkap mengenai kesesuaian dan perbedaan keduanya. Ya, ini bisa membantu masyarakat ya, atau pembaca dan penegak hukum dalam memahami implementasi hukum perceraian secara adil dan sesuai syariat. Ya, kemudian di jurnal ini juga menjelaskan ya, atau memberikan ya, penguatan pemahaman bahwa hukum talak bersifat zonni dan fleksibel. Ya, dijelaskan bahwa hukum talak dapat berubah sesuai keadaan masyarakat dan dipengaruhi oleh maslahat, sehingga fikih memiliki metode pengembangan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ya, ini menegaskan bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis dan tidak kaku. Ya, adapun kekurangan dari jurnal ini, ya, kurangnya penjelasan mendalam tentang implementasi hukum di lapangan. Ya, meskipun jurnal ini sebenarnya membahas ketentuan dalam pandangan fikih serta hukum positif, ya, tidak banyak dibahas tentang realitas penerapan di masyarakat maupun kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam praktik pengadilan maupun di masyarakat luas. Ya, sehingga ini menyebabkan kurangnya gambaran situasi faktual yang terjadi di lapangan.
sehingga kurang terlihatnya analisis kritis terhadap pendapat yang bertentangan. Ya, walaupun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai sahnya talak pada waktu haid dan lainnya, ya analisis kritis terhadap argumen yang berbeda tersebut tidak banyak diulas, ya, sehingga pembaca kurang mendapatkan penjelasan mendalam mengenai perdebatan yang ada. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam jurnal ini sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat para ulama, ya, namun penulis dalam hal ini tidak menyertakan ya atas landasan apa sehingga ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu ya kurangnya penjelasan mendalam tentang implementasi hukum di lapangan, ya, kemudian kurang terlihatnya analisis kritis, ya, walaupun sebenarnya tadi ada beberapa dijelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama seperti tadi ada dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ya, namun penulis tidak menyertakan secara terperinci atau secara detail apa yang melatar belakangi para ulama sehingga berbeda pendapat dalam hal tersebut. Ya, mungkin itu teman-teman review jurnal dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.